Selamat bertemu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Kita berada pada Minggu Advent yang keempat. Saya mulai dengan cerita tentang persiapan seorang ibu dan anak untuk menyambut Natal. Ibu dan anak ini pergi untuk berbelanja persiapan bahan makanan, pakaian, dekorasi, kado. Dan si ibu itu sibuk untuk menyelip ke sana sini karena mallnya itu ramai. Dia cemas apakah barang-barang yang ditemukannya itu harganya mahal atau tidak, apakah bisa didapatkan semua barang yang dicarinya. Setelah 1 jam lebih, dia berkeliling-keliling menemukan barang-barang yang dicari dalam kecemasan dan kegelisahan. Akhirnya dia berhasil mengumpulkan apa yang dicarinya. Tetapi dia kemudian kaget karena anaknya tidak ada lagi di sampingnya. Entah lari kemana dalam keramaian orang di sana. Kemudian dalam kecemasan dia berlari, mengejar, mencari di mana anaknya. Dan akhirnya ditemukan anaknya itu sedang berdiri terpaku di suatu kaca etalase toko. Si ibu itu dengan kecemasan datang, "Hei, kenapa kau lari meninggalkan ibu?" Bu, lihat dulu bu, bagus sekali bu. Ada apa? Lihatlah, patung bayi di kandang Natal ini. Sangat indah. Tapi si ibu itu dengan kecemasan mengatakan, "Mari kita pergi, kita tidak ada waktu, kita harus pulang ke rumah secepatnya." Ibu itu menarik anak itu beranjak pulang ke rumah. Saudari-saudara terkasih, si ibu mempersiapkan barang-barang yang perlu untuk makanan, minuman, hiasan pohon Natal, kandang Natal, kado-kado untuk anak-anaknya, untuk suaminya. Tetapi dia mempersiapkan Natal dengan hati yang gelisah dan cemas. Dia tidak bisa duduk atau dengan berdiri dengan tenang seperti anak tersebut, menikmati dan melihat apa yang lebih penting, Yesus yang lahir. Kita sekarang sudah dekat sekali dengan Natal. Pertanyaan untuk kita semua ialah, apa fokus kita dalam persiapan Natal kita ke depan ini? Apakah kita seperti ibu tadi, gelisah dan cemas, mempersiapkan bahan makanan, minuman, kado, pakaian, pohon-pohon Natal dan kandang Natal? Atau kita lebih seperti anak tadi, melihat Yesusnya yang lahir, memberikan perhatian kepada anak Allah yang turun menjadi manusia, mengaguminya, berdoa di depan dia. Fokus kita kemana? Hal-hal lahiriah, persiapan jasmania, atau kepada hal-hal yang lebih rohania, yang lebih inti dan hakiki, untuk melihat misteri Natal sebagai misteri kasih Tuhan, misteri kerendahan hati Tuhan yang bersedia menjadi manusia lemah, bayi lahir untuk kita. Kegembiraan yang seharusnya menyertai Natal kadang-kadang ditutup dengan berbagai kecemasan dalam hidup kita. Kita tinggal kurang lebih seminggu lagi menyambut Natal. Kita mungkin sekarang terpikir tentang pakaian kita apakah sudah dibeli, makanan kita apakah sudah cukup, minuman kita sudah disiapkan atau belum, rumah kita sudah dihias apa belum, kartu Natal sudah disiapkan atau sudah dikirim atau belum. Atau kita mungkin dalam pikiran sedikit kesal, tidak boleh cuti lah oleh pemerintah, tidak bisa libur akhir tahun. Jadi perhatian kita untuk Natal mungkin terbagi kepada hal-hal yang lebih jasmania dan lahiriah. Bukan tidak penting makan, minuman juga, hiasan juga penting, pohon Natal, kandang Natal. Tapi Natal bagi kita orang Kristen bukan semata-mata hal-hal tersebut. Yang lebih penting ialah menghayati kedatangan Yesus, mengagumi dan mensyukuri kasih Tuhan yang hadir dalam bayi yang lemah, kerendahan hati Tuhan mengosongkan dirinya untuk menyelamatkan manusia. Dan itu yang menimbulkan sukacita yang sejati. Sukacita karena kita diselamatkan oleh Tuhan yang hadir untuk kita yang lemah ini. Sukacita inilah yang dihadirkan oleh Elizabeth dan Maria dalam bacaan Injil hari ini. Mereka berdua bertemu dalam kegembiraan bukan karena membanggakan bentuk badan mereka yang baguskah, atau pakaian mereka yang indahkah. Tapi ketika mereka bertemu, kegembiraan mereka ialah bayi Yesus dan Yohanes yang saling bersapa.
Yohanes yang melonjak-lonjak kegirangan, merasakan kedatangan sepupunya, Tuhan Yesus yang akan dijadikan penyelamat manusia oleh Tuhan. Inilah kegembiraan yang sejati ketika manusia sadar untuk apa fokus hidupnya, untuk apa pelayanan hidupnya, untuk apa perjuangannya. Elisabet dan Maria menghayati yang lebih hakiki dalam pertemuan mereka dengan perjumpaan sang bayi anak Allah dengan pendahulunya Yohanes Pembaptis. Karena itu mereka sampai kepada pujian kepada Tuhan. Elisabet memuji Maria dan Maria memuji Allah. Inilah kegembiraan, inilah yang menyenangkan hati Tuhan. Karena itu saudari-saudara terkasih, pada hari ini kita diajak untuk kembali melihat fokus persiapan kita menjelang Natal. Apa yang lebih penting untuk kita laksanakan? Apa yang sesungguhnya harus kita persiapkan? Bukan kepada barang-barang jasmania belaka, tetapi lebih penting kepada hati kita. Bacaan kedua hari ini sangat indah mengatakan, kurban bakaran, kurban persembahan tidak kau inginkan ya Tuhan. Kurban dan persembahan tidak menyenangkan hatimu Tuhan. Tetapi apa? Melaksanakan kehendak Tuhan. Aku datang untuk melaksanakan kehendak-Mu. Kehadiran Yesus, kehadiran Elisabet, kehadiran Maria, sosial memberi contoh kepada kita, membantu kita untuk berfokus lebih tepat kepada perayaan Natal kita yang akan datang. Melaksanakan kehendak Tuhan. Beberapa hari ke depan ini kita masih punya waktu untuk mengembalikan fokus kita yang benar kepada perayaan Natal kita. Seperti Yesus turun ke dunia untuk melaksanakan kehendak Bapanya, seperti Elisabet dan Maria yang mendengarkan sabda Tuhan, merenungkannya dan melaksanakannya, maka dalam fokus Natal tahun ini kita mau memfokuskan diri kita, memusatkan diri kita, berjanji dan bertekad kepada Tuhan bahwa kita mau melaksanakan kehendak Tuhan. Dan inilah yang menyenangkan hati Tuhan. Bukan kurban dan persembahan. Bukan pakaian, makanan, minuman, hiasan Natal, ataupun hal-hal lahiriah lainnya. Tapi hidup yang terfokus, hidup yang terpusat kepada mendengarkan sabda Tuhan dan melaksanakan kehendak Tuhan. Semoga persiapan kita menuju hari Natal menjadi persiapan yang menggembirakan hati kita, yang memberikan kepada kita sukacita dan semangat untuk menghidupi iman kita dalam kasih Tuhan dan kasih persaudaraan bersama dengan sesama kita. Amin.